Nah, saya terinspirasi dari dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah pernyataan dari Mabul Haq, peraih Nobel Ekonomi. Dia mengatakan dosa besar dari perencanaan pembangunan itu adalah permainan angka-angka. Nah, supaya angka-angka ini tidak dimainkan, maka kita siapkan data desa presisi dengan pendekatan yang kami sebut drone participatory mapping. Ada quote saya bilang untuk mengakhiri kebohongan pelaksanaan pembangunan, maka mau tidak mau data desa presisi sebagai konklusinya. Pemirsa Indo 1 News, jumpa lagi dengan saya Beni Pramula di program Jumpa Tokoh. Jumpa Tokoh kali ini menghadirkan sosok inspiratif. Beliau adalah dosen ekologi manusia di Institut Pertanian Bogor dan juga ketua LPPM, wakil ketua LPPM IPB University, ya. Ya. Dan beberapa pekan terakhir ini beliau viral karena dengan adanya program Desa Presisi. Beliau juga merupakan aktivis, tokoh muda, sekaligus akademisi yang konsen saat ini sedang menggagas tentang sekolah pemerintahan desa. Betul, begitu ya. Bang ya? Iya, betul. Beliau usianya kini 47 tahun. 42 tahun ya, Bang ya? 42 tahun, ya. 42 tahun, usia yang relatif masih muda, doktor yang termasuk muda, Dr. Sofian Saf. Pemirsa Indo 1 News, kali ini kita beruntung sekali karena berjumpa dengan Dr. Sofian Saf ini, penggagas dari sekolah pemerintahan desa. Sebetulnya apa sih Bang yang dimaksud dengan sekolah pemerintahan desa? Oke, terima kasih Mas Ben. Jadi sekolah pemerintahan desa ini ada dua tujuan sebenarnya. Yang pertama adalah mendorong capacity building aparat desa dan kader-kader desa yang mempunyai potensi untuk membangun desa. Yang kedua adalah bagaimana menempatkan desa dalam perencanaan yang presisi. Nah, jadi sebenarnya ini kelanjutan dari yang kami sebut adalah data desa presisi. Jadi saya dan kawan-kawan ini menginisiasi kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir lah ya. Kami mendorong bagaimana desa memiliki data yang presisi agar perencanaannya presisi. Jadi tidak ada lagi kemudian kesalahan dalam perencanaan pembangunan dan kesalahan dalam target pembangunan. Kalau sekarang rumor bansos tidak tepat sasaran, kemudian uang dana desa triliunan rupiah ya turun ke desa tidak kemudian mencapai target pembangunan, itu karena persoalan datanya yang tidak presisi. Dan banyak kepala desa yang sekarang terperangkap di korupsi dana desa. Kepala desa banyak yang terperangkap korupsi dana desa karena tadi target-target pembangunan dan perencanaannya tidak tepat. Nah, sebenarnya kami bermula dari tahun 2014 ketika Undang-Undang Desa diterbitkan oleh pemerintah dan itu merupakan sebuah hadiah bagi desa untuk merencanakan desanya dengan baik, implementasi, monef dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ada amanat hak rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki oleh desa. Kalau itu dibaca dengan baik, dikelola dengan baik, dipahami dengan baik secara sadar, sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya tadi korupsi dana desa, perencanaan yang tidak tepat sasaran terhadap dana desa, kemudian istilah bansos tidak tepat sasaran, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena desa bisa merekognisi dirinya di dalam hal penyediaan data. Jadi kami berpikir bahwa apa yang ada sekarang seperti data-data yang disajikan oleh pemerintah itu memiliki tingkat error, hasil penelitian kami 47,13%. Nah ini kita benahi, tinggi sekali. Bayangkan kalau perencanaan dimulai dari data yang salah 47,13%, maka pasti programnya salah. Ya, maka kemudian wajar dong Pak Presiden mengatakan ratusan triliun diturunkan ke desa tapi tidak mendorong pembangunan yang diinginkan dan diharapkan, kesejahteraan tercapai. Ya wajar karena target-target pembangunan yaitu manusianya tidak teridentifikasi dengan baik. Nah sehingga tahun 2014 saya mulai mengajak kawan-kawan muda untuk melakukan riset. Kita temukan tahun 2017 tingkat error yang begitu tinggi terhadap dana desa, terkait dengan data desa. Kemudian berikutnya lagi kita dalami untuk kebutuhan data ini untuk kebutuhan desa apa saja. Termasuk sekarang kita menemukan pengukuran SDGs tidak perlu lagi diukur di atas. Dengan data desa presisi masuk ke artificial intelligence keluar. Apakah kemudian SDGs-nya desa itu dalam kategori sangat buruk, kemudian buruk, cukup, baik atau sangat baik.
Itu sudah sangat bisa dilakukan. Nah, dari sini kemudian kami terinspirasi. Sayang dong kalau kemudian ini tidak digunakan oleh desa, maka fungsi edukasinya menjadi penting. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi, riset yang telah kami lakukan, pendidikan perlu kita sharing, ya. Pengabdian pada masyarakat. Dan pengabdian pada masyarakat kita kuatkan kapasitas masyarakat. Oke, sebelum kita jauh mengulas tentang sekolah pemerintahan desa, kita pengen tahu dulu Bang, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan desa presisi? Baik, desa presisi ini sebenarnya desa yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam merencanakan, mengimplementasikan dan melakukan monif terkait dengan perencanaan pembangunannya dan targetin pembangunannya. Nah, tentunya kalau dia dikatakan presisi berarti kan ukuran-ukurannya harus tepat. Iya. Dibutuhkanlah data. Data. Nah, kemudian saya sajikan dengan istilah data desa presisi. Iya. Ya. Nah, data desa presisi ini sebenarnya data yang kemudian di-collecting atau diambil oleh orang desa, diverifikasi oleh orang desa, divalidasi oleh orang desa, kemudian digunakan oleh orang desa. Iya. Jadi pembangunan itu kan seharusnya berangkat dari desa, oleh desa dan untuk desa. Iya. Nah, unit terkecil desa, mengapa saya katakan istilahnya terminologi desa? Karena 74.000 ya, dari 84.000 sekian desa kelurahan itu adalah desa. Jadi bayangkan kita punya 74.000 desa, 8.000 adalah kelurahan. Kalau ini kemudian dikemas dengan baik, ya, maka tidak ada lagi kemudian persoalan-persoalan manipulatif perencanaan pembangunan. Nah, saya terinspirasi dari dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah pernyataan dari Mabul Haq, peraih Nobel Ekonomi. Dia mengatakan dosa besar dari perencanaan pembangunan itu adalah permainan angka-angka. Nah, supaya angka-angka ini tidak dimainkan, maka kita siapkan data desa presisi dengan pendekatan yang kami sebut drone participatory mapping. Jadi bagaimana teknologi 4.0 yaitu drone digunakan untuk memperlihatkan fakta-fakta data di lapangan. Nah, tapi tidak bisa kemudian drone begitu saja, kami dekati dengan sensus. Sensus itu adalah bisa mencerminkan dan memberikan gambaran utuh bagaimana data-data desa itu bisa tersajikan dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan data yang ada sekarang, waduh, sangat jauh sekali tingkat kepresisiannya. Nah, yang ketiga adalah partisipasi. Nah, mengapa partisipasi? Karena mau tidak mau, data ini harus digunakan oleh masyarakat. Sumber daya warga desa. Warga desa. Jadi kita melibatkan warga desa dalam proses pengambilan data. Dan ini lebih murah ketimbang kemudian top down. Nah, sekarang kan data yang dihasilkan oleh Indonesia kan semua top down. Karena kewenangannya di kementerian tertentu. Nah, kami pikir kementerian sebagai fungsi fasilitator sudah saatnya kemudian memberikan kepercayaan kepada desa. Nah, orang bertanya, Pak Sopyan, kenapa bukan namanya kelurahan presisi? Ya bisa juga sih. Bisa juga. Cuman secara brandingnya karena 74.000 desa ini yang kemudian menguasai struktur pemerintahan di dalam Indonesia, maka desalah merupakan bagian penting. Berarti dia menggunakan apa yang dimaksud dengan big data sekarang, betul. artificial intelligence dan lain sebagainya. Betul. Cuman kan kendala yang kita hadapi sekarang ini, tidak semua desa itu mendapatkan akses informasi yang cukup, kemudian pengelolaan data yang menggunakan instrumen yang modern. Banyak desa-desa yang belum punya sarana dan prasarana itu tantangannya. Jadi teknologi ini mudah dimodifikasi. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi, maka teknologi yang adaptif itu teknologi yang bisa dimodifikasi untuk kebutuhan masyarakat. Untuk itu ketika desa tidak memiliki signal, karena akses internet dan sebagainya, ya kita siapkan dong apa yang disebut dengan yang kalau dalam kami adalah aplikasi itu yang offline, sehingga kemudian desa bisa kemudian orang desa bisa mengakses. Jadi banyak sekali cara-cara. Karena teknologi itu mempermudah, tidak mempersusah. Ya, orang mengatakan Pak Sopyan tingkat pendidikan orang desa, pemerintah desa itu rendah. Iya betul, kenyataan demikian. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan. Nyatanya saya bisa melakukan kok. Sekarang sudah puluhan desa dan ada kerjasama dengan beberapa kabupaten yang sangat yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah merupakan tujuan dari mencapai satu data Indonesia. Karena itulah kita perlu sekolah. Nah, sekolah pemerintahan desa betul. Untuk ngejawantahkan harapan betul. Sekarang sudah berjalan di mana aja itu, Bang?
di Kami desa mana? sekarang sudah kurang lebih 22 desa. 22 desa. Ini yang sudah selesai ya. 22 desa di 13 kabupaten. Salah satu. Jadi memang inisiatif desa ini. Contoh kasus kemarin saya juga heran, ini kekuatan media sosial ya. Jadi ada desa di Cianjur ya, namanya Desa Gelar Anyar. Kemudian dia menyaksikan informasi melalui Instagram teman-teman unit desa presisi. Ada quote saya bilang untuk mengakhiri kebohongan pelaksanaan pembangunan, maka mau tidak mau data desa presisi sebagai konklusinya. Dia langsung hubungi saya, Pak Sofyan, saya kepingin ketemu, cari-cari informasi ketemu, lalu kemudian dia lakukan. Mengapa? Karena ibaratnya kita tidak memproyekkan kegiatan ini, kita betul-betul mendorong agar masyarakat itu bisa melakukan sendiri. Karena memang bisa dilakukan, karena saya sudah membuktikan di 12 lingkar kampus di IPB, kami sudah data desa presisi kan, itu luar biasa sekali. Antusias dan perencanaan-perencanaan program yang tepat sasaran dilakukan. Nah, jadi ini inisiatif lokal. Inisiatif lokal. Ada juga inisiatif yang kemudian berasal dari sosiopreneur. Nah, ini Sukamantri nih. Sukamantri sudah di DDP kan ini. Nah, ini dari sosiopreneur. Dia sering menyumbang ya, tapi dikatakan Pak Sofyan, saya menyumbang ini jangan-jangan tidak tepat sasaran. Saya bilang data desa presisikan. Sekarang alhamdulillah. Nah, kemudian ada juga inisiatif yang berangkat dari kecamatan. Ada juga kecamatan dorong, dikumpulin desa, saya datang. Dimanapun di pojok-pojok Nusantara saya datangin. Ya, agar terjadinya pencerahan dan kemudian kemauan dari. Nah, yang kita tunggu sebenarnya inisiatif dari atas. Ini nampaknya sudah ada tetapi masih belum sespeed dari desa ini. Nah, dalam hal ini sudah sejauh mana program desa presisi ini dikoordinasikan dengan misalkan Kementerian Dalam Negeri atau dalam hal ini Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal. Baik. Saya kira ya sebagai fungsi dari pengetahuan diseminasi menjadi penting dan ini sudah ditangkap ya. Saya sudah pernah 2 kali ketemu dengan Gus Menteri Kemendes ya. Kemudian juga sudah pernah ketemu dengan Wamendes ya untuk menceritakan bagaimana data desa presisi ini. Responnya positif. Responnya positif. Namun yang terjadi sekarang ini belum ada langkah-langkah konkret yang diejentawahkan di dalam bentuk aksi bersama ya terkait dengan perguruan tinggi pemerintah maupun dari desa itu sendiri ya, itu dari pihak teman-teman di Kemendes. Kemendagri alhamdulillah sewaktu bulan 1 di saat kami terpantau oleh Menteri Sosial ya Ibu Risma. Sempat pada saat itu Mendagri tangkap, Bu Risma juga sadar bahwa persoalan data bansos ini harus diselesaikan dan dia menemukan ada konklusi solusi tentang data bansos ini di data presisi. Ada lagi data bansos yang fiktif. Fiktif. Nah, dia menemukan ini bagus ini, saya suka ini. Akhirnya kemudian Ibu Risma mengatakan, wah saya harus bekerja sama dengan Kemendagri. Lalu kemudian 2 kementerian itu sinergi, kemudian ditanyakan bagaimana caranya untuk dengan perguruan tinggi. Karena kita ingin menggalakkan jejaring perguruan tinggi, luar biasa loh. Jejaring perguruan tinggi di Indonesia itu potensial sekali. Lalu kebetulan Pak Rektor kami adalah Ketua Forum Rektor Indonesia, diajak untuk berkomunikasi, jadilah kemudian kerjasama. Tiga institusi ya, 2 kementerian pemerintah, 1 Forum Rektor. Dan disepakatilah kemudian bagaimana data desa presisi ini diimplementasikan di Indonesia. Kalau nggak salah, saya sudah mendapat informasi sudah 80 kabupaten yang direncanakan, tapi kami belum dipanggil lagi untuk bagaimana mendiskusikannya. Mudah-mudahan segera ada. Mudah-mudahan. Realisasi nyata lah. Iya, mudah-mudahan realisasi nyata ada. Iya. Nah, sejauh ini Bang, apa kendala untuk mewujudkan desa presisi ini? Oke, kalau saya bisa bagi itu ada 3 ya. Kendala pertama itu pada level pemerintah. Selalu kemudian dikatakan data desa presisi ini adalah belum ada nomenklatur regulasinya. Saya bingung juga sebenarnya. Tapi kan sebenarnya ini sokongan dari para elit politik dan elit birokrasi menjadi penting ya. Karena persoalan regulasi ini kan hanya persoalan simbolik aja. Tapi yang terpenting adalah metodologinya. Karena kami kan menyajikan tadi data desa presisi metodologi yang memblending antara 3 pendekatan tadi. Yaitu spasial, kemudian sensus dan partisipatif.
Itu permasalahan yang saya temukan. Jadi kadang-kadang permasalahan regulasi inilah yang kemudian di tingkat kabupaten ya selalu mengatakan, Pak Sofyan, kami siap saja melakukan ini yang terbaik pendekatannya. Tapi lagi-lagi kami tidak bisa masif melakukan karena tidak ada regulasinya. Iya. Waduh, saya bingung juga kan. Iya kan tugas mereka untuk menghadirkan regulasi. Nah, sementara yang menariknya kepala desa di tingkat level mikro, pemerintah desa mengatakan, sebodoh teing lah, saya akan jalankan aja. Karena saya butuh untuk perencanaan desa. Itu menarik. Nah, agak gampang di tingkat mikro, tetapi di meso dan makronya agak repot. Ya, sehingga saya sangat berharap sekali tidak susah-susah kok kita melakukan kegiatan data desa presisi ini. Biayanya murah misalnya ya. Kalau seandainya di 74.000 desa dilakukan hanya menghabiskan anggaran sekitar 2 triliun ya. Tinggal bagaimana pemerintah menyambut dengan serius Bang Ide Ya, dan menyambut gagasan serius. besar Apalagi ini. sekarang ada dana desa. Nah, Dana desa itu harus dioptimalkan itu. Dioptimalkan untuk pertama kali harus kemudian dilakukan oleh desa adalah datanya harus kuat. jangan nanti salah guna rumah kepala desa yang mewah yang besar, tapi jalan-jalan di desa itu tidak dibenahi dengan betul. Oke Bang, kita pengen tahu sebetulnya apa manfaat dari desa presisi ini. Oh banyak sekali, Mas Bian, banyak sekali manfaatnya. Manfaat pertama itu adalah kita menyajikan informasi yang asli, ya, yang presisi lah, yang presisi di desa. Tentang apa? Berapa jumlah misalnya pohon yang ada di desa ini? Pohon atau biodiversitinya, kita tahu. Sehingga kita bisa menghitung, mengkalkulasi berapa potensi ekonomi desa, ya kan? Umurnya juga kita tahu, karena itu sudah dihitung melalui artificial intelligence. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa kemudian mengetahui ya mana penduduk-penduduk yang dianggap miskin, by name, by address, by coordinate. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui sebenarnya seberapa jauh kekuatan ekonomi desa yang dimiliki oleh desa untuk kemudian didevelop agar kemudian desa sejahtera. Kita tahu di dalamnya. Kemudian kita tahu juga bagaimana sebaran atau penyakit-penyakit yang ada di desa tersebut. Jadi jawabannya sebenarnya adalah 5 aspek menuju pada kesejahteraan masyarakat. Amanat undang-undang kan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dilakukan amanat kesra, kesejahteraan rakyat. 5 aspek kesra itu sandang pangan papan, kondisi di desanya kita tahu. Kemudian kedua, pendidikan dan kebudayaan kita tahu. Yang ketiga, masalah kesehatan kita tahu. Jaminan sosial kita mengerti di dalamnya. Kemudian infrastruktur, lingkungan hidup dan sebagainya. Kondisional lahan, kita tahu semua. Jadi data desa presisi ini menyajikan tidak hanya data angka yang orang hanya melihat, oh 2, 3, 4, tidak. Data angka 2, 3, 4 itu dimaterialkan dalam bentuk fisik spasial. Dan itu bisa dilakukan. Nah sehingga kalau kita ingin membuat rencana pembangunan misalnya, pemerintah nasional tidak perlu lagi kemudian pusing-pusing, kolek aja dari desa. Desa kemudian masuk kepada kabupaten, masuk kepada provinsi, lalu kumulatif pembangunan nasional adalah dari kumulatif perencanaan dari tingkat desa. Sangat banyak sekali, ya. Dan sekali lagi saya katakan, yang kekinian sekarang misalnya bansos itu nggak perlu lagi sekarang kemudian ada mix, ya. Data kekeliruan, data fiktif dan sebagainya dengan adanya desa presisi ini luar biasa. Atau misalnya berapa jumlah kemiskinan, nanti orang tahu misalnya pemerintah mengatakan 2% kemiskinan turun, 2%-nya itu nanti ketahuan tuh di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, dan keluarga yang mana, di mana letak perindatnya kita akan tahu. Jadi banyak hal, termasuk jenis lahan. Jadi kalau kemudian kita sudah potret, sini ditanami apa? Ditanami pisang ke, mangga ke, murbe ke, apa ke dan sebagainya bisa diketahui.